"Wahai Hamzah, kamu tahu nggak apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu?" "Kenapa?" "Iya, tadi ditimpuk kepala keponakanmu sampai berdarah." Maka Hamzah ini adalah pemuda yang pemberani, merasa terusik harga dirinya. Kemudian dia pergi mencari Abu Jahal, dan sepanjang perjalanan mencari Abu Jahal dia nggak noleh kanan kiri, pokoknya tujuannya mencari muka Abu Jahal, dan dia hendak membalas. Dan betul-betul ya, ketika dia temui Abu Jahal di tengah kerumunan biasa ya, ngumpul-ngumpul gitu ya sama teman-temannya, maka langsung nggak pakai aba-aba itu dipukul ya. Abu Jahal sampai kepalanya itu berdarah dengan luka yang menganga. Ya, pada saat Hamzah mukul itu, Hamzah sambil berkata, "Apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya?" Ya, menyatakan bahwa saya ngikutin agama Muhammad. Pada saat itu mendeklarasikan. Ya. Dan kemudian pada saat Hamzah melakukan itu, memukul Abu Jahal, itu dari Bani Makhzum, baninya Abu Jahal, kemudian dari Bani Hashim, ya dari baninya Hamzah, ya saling berdiri, ya udah hadap-hadapan. Ya, karena Bani Makhzum berdiri, Bani Hashim ikut berdiri. Ya, walaupun pada saat ini ya isu utamanya adalah Muhammad yang membawa agama baru, tapi sifat dari kabilah Arab ya pada saat itu, pada masa jahiliyah itu, mereka itu kesukuannya, asobiyahnya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau mereka diusik ya, walaupun ini nggak setuju nih sama Muhammad, Bani Hashim ya, tapi karena ini mau mencelakai salah seorang dari bagian dari mereka juga langsung berdiri, langsung pasang badan ya, untuk kalau mereka maju nyerang, kami juga nyerang gitu ya. Walaupun pada isu tentang Nabi Muhammad mereka satu kata gitu ya, satu kata. Kemudian karena sudah pada tegang kondisinya, Abu Jahal berkata, "Udah, biar memang aku keterlaluan, sudah melakukan hal yang menyakiti keponakannya ya, jadi nggak sampai terjadi peperangan ya." Itu kejadian pertama, yaitu masuknya Hamzah ke dalam Islam ya. Jadi di tengah peliknya kondisi dakwah Islam ya, karena sudah menyasarnya langsung Rasulullah SAW ya, maka Allah turunkan satu bantuan, Hamzah masuk dalam Islam. Dan tekanan demi tekanan itu pun juga akhirnya nanti akan membawa satu lagi angin segar kepada dakwah Islam dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Dan bagaimana kisah Umar masuk ke dalam Islam mungkin sudah banyak dari kita yang tahu ya. Nah, tapi kita di sini akan membahas lagi. Ya, jadi sebelumnya Umar itu juga sudah sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan pernah sekali waktu langsung mendengarnya dari lisan Rasulullah SAW yang sedang sholat. Ya, Umar pernah menyimak Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah, itu pernah. Ya, kemudian pada saat mendengarkan itu, Umar tuh bilang, "Demi Allah, ini bukan ucapan seorang penyair. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang-orang Quraisy." Ya, jadi Rasulullah baca surat Al-Haqqah, kemudian pada sampai ayat 40, 41, kemudian Umar berkata, ayat 41-nya ya, "Wa ma huwa biqauli syair," bukanlah Al-Quran itu perkataan penyair. "Qalilam ma tu'minun," tapi sedikit sekali kamu yang beriman. Maka dalam hati Umar dengar kayak gitu, oh kalau gitu ini ucapan tukang tenung. Langsung tuh dijawab lagi sama Allah lewat ayatnya, "Wala biqauli kahin qalilam ma tu'minun," dan bukan pula perkataan tukang tenung. Ya, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran, qalilam ma tadzakkarun ya. Sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran darinya. Ya, jadi seakan-akan tuh apa yang ada di hati Umar ya, terbersit dalam hatinya, itu dijawab lewat ayat. Tapi waktu itu walaupun iman sudah masuk, sedikit demi sedikit menyusup ke hati Umar, dia belum memutuskan untuk beriman.
ya, sampai suatu saat ini karena Umar ini dia udah agak gerah gitu ya dengan eskalasi yang terjadi di kota Mekah yang tadinya damai gitu ya, bagi dia damai ya, kemudian agak terusik gara-gara ada suatu agama baru yang membuat mereka semua bergejolak ya. Maka pada saat itu Umar memutuskan untuk saya mau membunuh Muhammad ya, bawa pedang ingin mencari Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan ketemulah dengan Nuaim bin Abdullah, sudah Islam pada saat itu Nuaim ya. Nuaim nanya, hendak kemana kamu Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, kata Umar. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Terus kata Umar, aku lihat kamu udah masuk Islam juga ya. Oh, kata Nuaim, ada yang lebih mengejutkan dari sekedar aku masuk Islam. Apa itu, kata Umar? Adik perempuanmu ya, adik perempuanmu sama iparmu itu juga sudah masuk Islam. Maka Umar mendengar itu ya, dia sangat benci dengan Islam. Dia berbalik, tadinya mau cari Nabi Muhammad, sekarang mencari adiknya. Langsung putar balik ke rumah adiknya, Sofia ya. Pada saat itu di rumah Sofia, di rumah adiknya itu sedang taklim nih Sofia, suaminya Zaid ya kalau nggak salah namanya. Kemudian juga salah seorang sahabat namanya Khabab. Nah ini lagi taklim, lagi mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika kedengeran suara ada yang datang kemudian nutup pintu dengan kasar, kemudian suaranya suara Umar manggil-manggil nama adiknya, Khabab ini ketakutan, dia langsung ngumpet ya. Sedangkan Safiyah dengan Fatimah, bukan Safiyah ya nama adiknya, Fatimah dengan suaminya itu menghadapi atau menemui Umar ya. Begitu masuk dicengkram itu baju adik iparnya, kemudian juga diinjak kepalanya ya, sehingga Fatimah ingin membela suaminya tapi dipukul oleh Umar sehingga berdarah ya. Pada saat melihat adiknya berdarah itu Umar agak nyesel ya, karena menyesal dan malu, kemudian dia memilih untuk bicara baik-baik gitu ya. Tadinya mau langsung bak-buk ya gitu ya, ini memilih untuk bicara dengan adiknya. Sebetulnya apa yang terjadi, benarkah kalian ini masuk Islam ya? Maka Fatimah menjawab, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka Umar pun mengatakan, sini, kemariin kitab yang sedang kalian baca itu. Maka adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Kitab ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Bangun dan mandilah kamu jika mau. Maka Umar benar-benar mandi, kemudian dia memegang kitab, ya waktu itu masih lembaran-lembaran, dan dia membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dia baca adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya sampai ke ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka ketika sampai di ayat itu, Umar mengatakan, alangkah indah dan mulianya kalam ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Mendengar Umar mengucapkan hal itu, tadi sahabat yang bernama Khabab yang lagi ngumpet langsung keluar. Keluar, dia senang dengar Umar kayak gitu. Nah, Umar, itu Rasulullah ada di rumah salah seorang di Bukit Sofa, di rumahnya Arkom. Ya, akan Rasulullah dan para sahabatnya bersembunyi-sembunyi ya untuk belajar di situ. Ya, saking senangnya Khabab dikasih tahu tuh Rasulullah ada di sana. Ya, maka Umar pun pergi masih dengan membawa pedangnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Umar gitu ya, tampangnya kan sangar gitu ya.
begitu dia jalan, ya udah kelihatan nih mau ke rumah Arkom, kaum muslimin yang ada itu udah ngeliat itu, kok Umar gitu. Ya, pada saat itu di situ ada Hamzah. Ya, mereka agak tenang juga nih, ada Hamzah nih, ada lawannya nih, sepadan gitu kalau Umar mau ngapa-ngapain. Ya, maka mereka ngadu sama Hamzah ini ada Umar datang. Ya, Hamzah juga udah siap-siap. Kalau dia megang pedang, saya juga megang pedang. Ya, maka dibiarkanlah masuk. Ya, mau apa kamu? Tapi Rasulullah SAW juga udah tahu tentang kedatangan Umar. Maka kata Hamzah, kalau kamu datangnya baik-baik, ya dengan masuk yang baik, aku akan memberikannya padamu. Tapi kalau maksud kedatanganmu adalah buruk, kami akan membunuhmu, ya bahkan dengan pedangmu sendiri. Maka Rasulullah SAW mendengar Hamzah udah ngomong seperti itu, kemudian Rasulullah SAW langsung turun tangan. Pada saat itu dia menemui Umar yang masih membawa pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW menarik baju Umar dengan keras, ya kemudian memegang tangan Umar yang menggenggam pedang, kemudian mengatakan, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu ini, wahai Umar, sehingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana kepada yang menimpa Al-Mughirah? Ya Allah, langsung doa Rasulullah SAW. Inilah Umar bin Khattab. Kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka Umar langsung bersyahadat. Ya, jadilah Umar masuk Islam. Dan orang-orang Islam pada saat itu, ya, merasa langsung seperti kemarin kita takut. Begitu Umar masuk Islam, kita kayak berani gitu. Langsung timbul keberanian, ya, karena memang ini adalah ijabah Rasulullah SAW. Ketika kemarin kita sudah membahasnya bahwa Rasul sempat berdoa, dia muliakan, kuatkanlah Islam ini dengan keislamannya dua di antara orang yang kau paling sukai, ya Allah. Apakah Abu Jahal ataukah Umar? Dan Umar lah yang Allah ijabah sebagai jawaban dari doa Rasulullah SAW. Ya, maka Islamlah Umar. Ya, dan berita ini didengar oleh seantero Mekah. Dan Umar, ya karena orang yang kuat, dia memilih untuk tidak bersembunyi-sembunyi tentang keislamannya. Ya, sampai Umar akhirnya benar-benar baku hantam, ya, dengan orang-orang Quraisy yang mencoba untuk mengeroyok Umar karena tahu dia ini adalah sudah masuk Islam, ya, sampai seperti itu. Dan kemudian dengan benar-benar dengan masuknya Umar ke dalam Islam, Umar pernah ngomong gini ke Rasulullah SAW, ya Rasul, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Mau kita ini mati maupun hidup? Maka Rasulullah SAW menjawab benar. Ya, dan kemudian Umar berkata, kalau gitu kenapa kita masih sembunyi-sembunyi? Demi yang engkau mengutus, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik kita keluar. Ya, maka Rasulullah SAW membagi kaum muslimin menjadi dua barisan. Yang satu barisan dipimpin oleh Hamzah, yang satu dipimpin oleh Umar. Dan mereka semua pergi menuju ke Masjidil Haram di sana untuk melakukan tawaf dan sholat. Ya, jadi karena ada Hamzah, karena ada Umar, ya Allah berikan memang kekuatan dengan hadirnya dua orang yang kuat ini untuk berislam, ya. Sehingga dengan apa yang dikatakan Umar, kemudian Rasulullah membenarkan itu, Umar pun diberi julukan oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Faruq, artinya memisahkan yang hak dan yang batil. Ya, ini jam berapa? Oh, sudah jam 8.06 ya. Maka kita sepertinya harus menyelesaikan kajian kita, ya. Jadi di tengah kesedihan, tekanan demi tekanan, ya Allah hadirkan angin segar. Dan doa ini jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa dalam hidup kita mungkin akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada ujian-ujian dari sesama manusia, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang lain yang mengenal kita, dari tetangga misalnya, dari teman-teman dan lain sebagainya. Tapi akan ada masanya Allah akan mengirimkan kita kekuatan, ya, dalam bentuk apapun, ya. Dalam hal ini Islam dikuatkan dengan hadirnya
dua orang yang memang kuat ya secara fisik ya, secara kedudukan, kuat posisinya. Dan begitupun kita harus yakin ya, apabila kita melakukan sebuah kebenaran, maka Allah akan mengirimkan bantuan dalam bentuk apapun ya yang Allah akan takdirkan kepada kita. Ya, kita dari sini belajar ya dari kisah hidup dan dakwah Rasulullah SAW. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan. Terima kasih kepada Yayasan Wakaf Kaum Internasional yang sudah mensupport kajian malam ini dengan dengan full support ya, sehingga kita bisa mengkaji ini dengan lancar ya. Semoga kita bisa menghatamkan buku ini, masih ada berapa ratus halaman ya, sebentar lagi kira-kira ya, agar kita sangat-sangat mengenal baginda Rasulullah SAW dan bertambah keimanan kita. Kita tutup dengan hamdalah alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.